Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada Bapak Bunda Sisa Putra Mkom selaku dosen mata kuliah testing dan implementasi yang kami hormati, di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang skenario pengujian dalam pengujian perangkat lunak. Namun sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa di slide. Anggota kelompok kami yang pertama ada William Alexis, kemudian ada Lucy Rahmawati, ada saya sendiri yaitu Wanita Mati, kemudian ada Gisela Angelina Masi, kemudian ada Nanda Bujisa Putra Pratama. Bisa langsung masuk ke materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah apa itu skenario tes dan penguji skenario. Untuk skenario tes atau uji didefinisikan sebagai fungsionalitas ataupun yang dapat diuji. Ini juga disebut sebagai uji atau kemungkinan uji. Sebagai penguji, Anda harus menempatkan diri Anda pada posisi pengguna akhir dan mencari tahu skenario dunia nyata serta kasus penggunaan aplikasi yang sedang diuji. Yang kedua, tentang pengertian pengujian skenario. Pengujian skenario sendiri mencakup pengujian perangkat lunak. Metode yang digunakan skenario aktual untuk menguji aplikasi perangkat lunak bukan kasus uji. Tujuan pengujian skenario adalah untuk menguji skenario menyeluruh untuk masalah perangkat lunak yang kompleks. Skenario membantu dengan cara yang lebih mudah untuk menguji dan mengevaluasi masalah rumit secara menyeluruh. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alasan mengapa membuat skenario uji. Jadi yang pertama yaitu untuk memastikan cakupan pengujian yang lengkap. Kemudian yang kedua, skenario uji itu untuk mendapatkan persetujuan dari berbagai pemangku kepentingan seperti analisis bisnis, pengembang, hingga pelanggan untuk memastikan aplikasi yang diuji secara menyeluruh. Dan ini juga memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi untuk kasus penggunaan yang paling umum. Kemudian yang ketiga yaitu berfungsi sebagai alat tepat untuk menentukan upaya kerja pengujian. Kemudian yang keempat yaitu untuk membantu menentukan atau mengidentifikasi transaksi M2M yang paling penting atau penggunaan sebenarnya dari aplikasi perangkat lunak. Dan yang terakhir yaitu untuk mempelajari fungsi program secara menyeluruh. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi untuk materi selanjutnya adalah kapan tidak membuat skenario pengujian. Yang pertama adalah aplikasi yang sedang diuji rumit, tidak stabil, dan terdapat keterbatasan waktu dalam proyek. Kemudian ada juga proyek yang mengikuti metodologi Agile seperti Scrum, Kanban tidak boleh membuat skenario uji. Skenario uji mungkin tidak dibuat untuk perbaikan bug baru atau pengujian refleksi. Dalam kasus seperti ini, skenario pengujian harus sudah banyak didokumentasikan pada siklus pengujian sebelumnya. Hal ini terutama berlaku untuk proyek pemeliharaan. Bisa di slide selanjutnya. Nah, untuk tips membuat skenario sendiri adalah yang pertama itu setiap skenario pengujian harus dikaitkan dengan minimal satu persyaratan atau kisah pengguna sesuai metodologi proyek. Dan ada sebelum membuat skenario pengujian yang memverifikasi beberapa persyaratan sekaligus, pastikan Anda memiliki skenario pengujian yang memeriksa persyaratan tersebut secara terpisah. Kemudian hindari membuat skenario pengujian yang terlalu rumit yang mencakup beberapa persyaratan. Jumlah skenario mungkin banyak dan menjalankan semuanya memerlukan biaya yang mahal. Berdasarkan prioritas pelanggan, jalankan saja skenario pengujian yang dipilih. Itu tadi adalah tips membuat skenario. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Baik, terima kasih untuk materi selanjutnya, yaitu cara menulis skenario tes. Nah, cara menulis ini ada 5 langkah. Langkah pertama adalah membaca dokumen persyaratan seperti PRS, SRS, FRS atau sistem antartas atau SUT. Anda juga dapat merujuk kasus penggunaan buku, manual, dan lain-lain dari aplikasi yang akan diuji. Langkah kedua adalah setiap persyaratan cari tahu kemungkinan tindakan dan tujuan pengguna. Menentukan aspek teknis dan persyaratan, pastikan kemungkinan skenario penyalahgunaan sistem dan evaluasi pengguna dengan pola pikir kertas. Langkah ketiga adalah setelah membaca dokumen persyaratan dan melakukan analisis, buat daftar skenario pengujian berbeda yang memverifikasi setiap fitur perangkat lunak. Langkah keempat yaitu setelah Anda membuat daftar semua kemungkinan skenario pengujian, underscore matrix keterlurusan dibuat untuk memverifikasi bahwa setiap persyaratan memiliki skenario pengujian yang sesuai. Dan yang terakhir adalah skenario yang dibuat ditinjau oleh supervisor Anda. Kemudian mereka juga ditinjau oleh pemangku kepentingan lain dalam proyek tersebut. Next. Nah, kemudian adalah tips membuat skenario pengujian. Tips yang pertama yaitu setiap skenario pengujian harus dikaitkan dengan minimal satu persyaratan atau kisah guna sesuai metodologi proyek. Yang kedua adalah sebelum membuat skenario pengujian yang memverifikasi beberapa persyaratan sekaligus, pastikan Anda memiliki skenario pengujian yang memeriksa persyaratan tersebut secara terpisah. Kemudian ada hindari membuat skenario pengujian yang terlalu rumit yang mencakup beberapa persyaratan. Yang terakhir adalah jumlah skenario mungkin banyak dan menjalankan semuanya memerlukan biaya yang mahal. Berdasarkan prioritas pelanggan, jalankan saja skenario pengujian yang dipilih. Next. Selanjutnya materinya dapat disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah contoh skenario pengujian pada aplikasi e-commerce. Ada beberapa skenario pengujian, yaitu yang pertama, periksa fungsi login. Kasus khusus untuk skenario uji ini adalah periksa perilaku sistem saat ID email dan kata sandi valid dimasukkan. Kedua adalah periksa perilaku sistem saat ID email tidak valid dan kata sandi valid dimasukkan. Yang ketiga adalah periksa perilaku sistem saat ID email valid dan kata sandi tidak valid dimasukkan. Yang keempat adalah periksa perilaku sistem saat ID email tidak valid dan kata sandi tidak valid dimasukkan. Yang kelima adalah periksa perilaku sistem saat ID email dan kata sandi dibiarkan kosong dan masuk dimasukkan. Yang keenam adalah centang lupa kata sandi Anda berfungsi seperti yang diharapkan. Yang keenam adalah periksa perilaku sistem ketika nomor telepon dan kata sandi yang dimasukkan valid atau tidak valid. Dan yang terakhir adalah periksa perilaku sistem ketika biarkan saya tetap masuk ke centang. Selanjutnya adalah periksa fungsi pencarian. Proses pengujian ini dilakukan seperti halnya ketika kita akan melakukan pencarian pada internet. Yang ketiga adalah periksa product describe halaman ION. Proses pengujian ini dilihat dari bagaimana halaman deskripsi berjalan serta meninjau tampilan. Selanjutnya adalah periksa fungsi pembayaran. Proses pengujian dilakukan dengan mengidentifikasi bagaimana sistem pembayaran berjalan. Dan selanjutnya adalah periksa riwayat pesanan. Proses ini dilakukan dengan meninjau halaman riwayat pesanan, apakah halaman ini berjalan sesuai dengan tujuan awal perancangan. Terlepas dari 5 skenario ini, berikut adalah daftar semua skenario lainnya. Yang pertama adalah periksa perilaku halaman beranda untuk pelanggan yang kembali. Yang kedua adalah periksa kategori atau halaman produk. Yang ketiga adalah periksa layanan pelanggan atau halaman kontak. Dan yang terakhir adalah periksa halaman penawaran harian. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, itu tadi adalah materi yang kami dapat sampaikan. Apabila ada salah kata atau kemudian dalam pengucapan, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.